Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Jaya Negara dari kelas 10 MIPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kerajaan Banten. Pertama-tama, pada awal abad ke-16, wilayah Banten masih beragama Hindu dan masih menjadi bagian wilayah Pajajaran yang berpusat di Bogor. Bahkan kerajaan Pajajaran telah melakukan kesepakatan dengan Portugis, sehingga Portugis bisa mendirikan wilayah dagang dan benteng di Sunda Kelapa. Pada tahun 1526, Sultan Tenggono menugaskan anaknya Fathahillah untuk menaklukkan wilayah Pajajaran sekaligus memperluas kerajaan Demak. Alhasil, pasukan Fathahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Dari situlah nama Sunda Kelapa diganti dengan Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Hanya dalam waktu singkat, seluruh kawasan pantai utara dan Jawa Barat berhasil diduduki oleh Fathahillah, sehingga agama Islam bisa menyebar di wilayah Jawa Barat. Dari situlah Fathahillah diberi gelar nama Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1552, ditunjuklah putra Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Banten, sedangkan putra yang lainnya yakni Pasarayan ditunjuk sebagai raja di Cirebon. Jadi pada awal kerajaan Banten merupakan wilayah kekuasaan Demak, namun setelah pada tahun 1552 Maulana Hasanuddin melepaskan diri dari bayang-bayang kerajaan Demak dan menjadi kerajaan yang mandiri. Kita masuk ke kejayaan Kerajaan Banten. Puncak kejayaan Kerajaan Banten pada saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1561 sampai 1682. Di bawah kepemimpinan beliau, Banten saat itu memiliki armada kerajaan yang sangat kuat dan menawarkan dan mempekerjakan orang-orang di Kesultanan Banten. Pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten berhasil menaklukkan Kerajaan Tanjung Pura sekitar tahun 1661 dan berhasil keluar dari penguasaan VOC yang telah memblokade kapal-kapal dagang menuju Banten. Dalam kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten terus mengalami kemajuan hingga sekitar tahun 1680. Kerajaan Banten mengalami konflik internal karena adanya perebutan dan perselisihan antar Sultan Agung dan Sultan Haji. Dan kita masuk ke masa keruntuhan Kerajaan Banten. Masa kemunduran Kerajaan Banten terjadi pada saat pemerintahan Sultan Ageng yang mengalami perselisihan dengan anaknya, Sultan Haji, atas perebutan kekuasaan. Hal ini mulai dimanfaatkan oleh VOC. VOC lebih memihak pada Sultan Haji, sehingga Sultan Ageng harus pergi ke arah pedalaman Sunda bersama kedua anaknya, Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Tetapi pada tahun 1963, Sultan Ageng berhasil ditangkap oleh pihak Sultan Haji dan dipenjara di Batavia. Dilanjutkan dengan Syekh Yusuf pada tanggal 14 Desember dan Pangeran Purbaya yang menyerahkan diri. Atas kemenangannya, Sultan Haji menghadiahkan wilayah Lampung kepada VOC. Setelah wafatnya Sultan Haji, Banten sepenuhnya dikuasai oleh Hindia Belanda, sehingga penangkapan Sultan harus mendapat persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Baiklah, kita masuk ke nama-nama raja yang menguasai Kerajaan Banten. Yang pertama-tama, Sultan Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570. Dan kedua, Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580. Yang ketiga, Maulana Muhammad pada tahun 1580 sampai 1596. Yang keempat, Pangeran Ratu atau Abdul Mufakhir pada tahun 1596 sampai 1651. Yang kelima adalah Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1882. Dan kita masuk ke peninggalan Kerajaan Banten. Masjid Agung Banten
Masjid ini terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Keseman. Keunikan yang dimiliki adalah bentuk menara yang mirip seperti mercusuar. Bagian atap masjid mirip panggoda dan bagian kanan kiri terdapat serambi dan makanan Kesultanan Banten dan keluarganya. Yang kedua, Istana Keraton Kaibon. Istana ini merupakan tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah. Beliau merupakan ibunda dari Sultan Saifuddin. Yang ketiga, Benteng Slewich. Benteng ini merupakan bukti penjagaan kerajaan Banten atas serangan laut sehingga digunakan untuk memantas aktivitas pelayaran. Sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selesai.